Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, sebelum kita memasuki video yang membahas tentang rumah yang super duper berantakan dan bagaimana cara membersihkannya dengan super cepat. Nah, ini aku mau membagikan kegiatan aku di sore hari dulu ya teman-teman. Nah, itu tadi sekitar jam 3 sore aku pergi ke masjid dulu untuk ngantarin anak aku ngaji TPA. Dan setelah pulang dari masjid, ini aku mau tunjukin ini keadaan rumah aku yang super duper berantakan, Masya Allah. Dari dapur, kamar, sampai ruang tamu itu semuanya berantakan kayak kapal pecah ya teman-teman. Nah, ini kenapa berantakan seperti ini? Karena emang seharian aku itu nggak beberes rumah ya teman-teman. Karena emang aku sengaja juga, jadi biar pas sorenya itu aku ingin membuat video. Nah, di sini aku ingin memberikan tips kepada teman-teman nih, gimana sih caranya membersihkan rumah yang super duper berantakan dengan super cepat ya teman-teman. Nah, ini aku sebelum beberes rumah ini aku mau nyalain AC dulu, karena tadi pas aku tinggal ke masjid untuk nganterin anak ngaji ke TPA, rumah itu panas ya teman-teman, belum dinyalain AC-nya. Dan setelah aku nyalain AC-nya, ini aku sholat asar dulu, karena aku belum sholat asar ya teman-teman, sehabis pulang dari masjid tadi. Nah, setelah sholat ini baru aku mulai untuk beberes rumah. Nah, biasanya aku kalau dalam hal beberes rumah yang super duper berantakan, aku itu suka mencari tempat-tempat yang menurut aku suka nih membersihkan di tempat ini dulu gitu. Jadi kadang itu kita dalam hal beberes rumah itu kadang untuk memulainya itu males ya teman-teman. Nah, usahakan kalau teman-teman memang dalam hal beberes rumah itu udah males, cari tempat-tempat yang menurut teman-teman itu menyenangkan gitu untuk diberesin, atau tempat-tempat yang emang nggak terlalu berantakan. Nah, di sini pas aku lagi beberes rumah, ini anak aku rewel ya teman-teman, dan ternyata ngantuk. Jadi tadi siang itu dia nggak tidur, akhirnya jam 5 sore baru dia ngantuk dan dia minta ditidurin di ayunan. Dan ya udah deh, kita ayun dulu supaya aku dalam hal beberes rumahnya juga super cepat ya teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu agar beberes rumahnya super cepat juga. Jadi usahakan sebelum beberes rumah itu anak itu tidur dulu ya teman-teman, jadi supaya enggak terganggu. Nah, ini balik lagi ke video. Nah, biasanya kan kalau kita dalam hal beberes rumah, kita itu untuk memulainya itu malas. Nah, tadi salah satu tipsnya yaitu cari tempat yang menurut kita itu tempatnya ini nggak terlalu berantakan nih. Nah, itu kita beresin dulu. Nah, biasanya kalau kita udah ada permulaan, udah ada pemanasan, kita pasti lebih semangat lagi untuk memberesi rumah atau membersihkan rumah di tempat yang lainnya yang berantakan juga. Nah, teman-teman bisa nih menerapkan, misal teman-teman ini lagi malas nih dalam hal beberes rumah, supaya beberesnya itu menyenangkan, teman-teman bisa nih muterin musik kesukaan teman-teman, muterin lagu. Jadi biasanya itu kalau kita dalam hal beberes rumah sambil dengerin musik itu beberesnya nggak berasa ya teman-teman, karena kita kadang beberes tapi fokus ke lagunya, akhirnya kita ikut bersenandung, ikut nyanyi-nyanyi. Dan beberesnya itu nggak berasa cepat selesai, dan kita juga nggak terlalu capek ya teman-teman. Nah, aku biasanya begitu tuh, misal di dapur aku ini berantakan banget, cucian piring menumpuk, belum masak, belum segala macamnya, aku tuh suka banget nyetelin musik. Kadang anak aku tuh suka nanya, kenapa sih mama suka setelin musik pas lagi masak atau nyuci piring gitu, emang nggak boleh ya HP-nya dipegang? Bukan itu, bukan karena HP-nya nggak boleh dipegang, karena memang aku tuh sukanya kalau hal dalam beberes rumah suka setelin musik teman-teman, dan akhirnya alhamdulillah pekerjaan aku juga cepat selesai, dan tentunya kita dalam hal beberes rumah itu menyenangkan. Nah, untuk tips selanjutnya dalam hal beberes rumah yang super berantakan, tips selanjutnya yaitu pilih satu ruangan dulu ya teman-teman. Misal kayak aku tadi beberes rumahnya di bagian kamar dulu, jadi kamar dulu aku selesain, aku beresin semua, nggak ada yang berantakan. Nah, aku tuh biasanya baru pindah ke ruangan yang lainnya. Jadi dalam hal beberes rumah itu nggak dicampur-campur ya teman-teman. Misal lagi beberes di kamar, kita membereskan juga di bagian dapur gitu, jadi kayak dicampur-campur gitu. Jadi menurut aku pekerjaan itu bakalan lama dan kurang menyenangkan gitu ya teman-teman. Jadi usahakan kalau beberes rumah satu ruangan dulu ya teman-teman, diselesaikan baru pindah ke ruangan yang lainnya. Nah, itu tadi aku udah beberes di bagian kamar, ini lanjut ke bagian dapur, dan di bagian dapur udah selesai, ini aku lanjut untuk memasak nugget teman-teman. Nah, di sini aku mau coba memasak nugget dulu, mau aku kukus dulu, jadi aku bisa tinggal untuk membereskan di tempat yang lainnya, yaitu di ruang tamu, karena ruang tamu belum aku bereskan kan. Jadi ini aku mau selesai
selesaikan dulu di bagian dapur. Udah selesai nyuci piring, ini aku lanjut untuk membuat nugget. Karena membuat nugget itu harus dikukus dulu, ya udah deh, bisa ditinggal ya teman-teman, dan kita bisa beberes di tempat yang lainnya. Jadi pekerjaan itu bisa 1-2 pekerjaan sekaligus terselesaikan ya teman-teman. Nah ini nuggetnya udah dikukus, dan ini di sebelahnya juga aku lagi menanak nasi. Nah ini bisa ditinggal, aku lanjut ke bagian ruang tamu. Nah begitulah ya teman-teman, supaya pekerjaan kita itu cepat selesai, yaitu misal ada masakan yang bisa kita tinggal, ya kita tinggal aja, kita bisa bebenah di tempat yang lainnya. Seperti aku di dalam video, karena masakannya masih bisa ditinggal seperti mengukus nugget sama menanak nasi, itu bisa ditinggal, aku lanjut ke ruang tamu ya teman-teman. Nah di sini ruang tamunya ya cukup lumayan berantakan ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak terlalu berantakan juga, cuman karena di lantai itu kotor, kayak banyak rencekan jajan, jadi kayaknya kelihatan berantakan gitu. Aku tuh gitu teman-teman, misal di rumah ini tempatnya nggak terlalu berantakan nih, nggak terlalu berserak-serakan barang-barangnya, tapi kalau lantai udah kotor, banyak rencekan jajan, ditambah lagi ada air-air becek di lantai, itu menurut aku super banget, super duper banget berantakan gitu teman-teman. Beda kalau misal barang-barang itu berantakan, nggak di tempatnya, tapi kalau lantainya udah bersih, nggak ada kotoran, nggak becek-becek, itu menurut aku biasa aja teman-teman. Tapi kalau udah lantai ada kotoran, terus ada becek-becek air, itu menurut aku jadi kayak apa ya, berantakan banget, super duper berantakan gitu teman-teman. Pokoknya kalau rumah udah lantainya kotor, itu aku risih banget di bagian kaki. Jadi kaki aku itu kayaknya gimana gitu ngelihat lantai yang kotor, pingin cepet-cepet disapu gitu. Nah ini kenapa belum aku sapu ya, karena memang aku mau bikin video teman-teman ini sampai sekotor ini. Jadi itu ada sisa-sisa jajan, ada sampah-sampah sisa jajan anak aku, makanya lantainya sangatlah kotor. Ya namanya rumah, kalau di dalamnya itu ada kehidupan, rumah itu pasti jarang rapi, pasti aja misal kita udah rapiin ya berantakan lagi, nanti dirapiin berantakan lagi, seperti itulah seterusnya. Apalagi kalau di rumah itu ada anak balitanya. Nah karena aku di rumah itu ada 2 anak balita, ya seperti inilah ya teman-teman, keadaannya selalu saja berantakan. Jadi anak aku itu ada 2 balita, yang satu usianya 2,5 tahun, yang satu 4,5 tahun. Jadi ya begitulah ya teman-teman, suka banget ngeberantakin rumah. Tapi kalau anakku yang pertama karena udah mulai dewasa, ya dia nggak terlalu gitu dalam hal dalam memberantakin rumah. Paling ya kalau misal dia mau sekolah, bukunya paling berantakan, kayak nggak ditaruh di tempatnya gitu aja, terus tas nggak ditaruh di tempatnya gitu. Kalau adik-adiknya itu beda lagi, adik-adiknya itu suka jajan, terus suka berantakin jajan di lantai gitu teman-teman. Nah ini aku balik lagi ke dapur. Nah ini nugget yang udah aku kukus tadi udah mateng, dan aku mau angkat dulu karena aku harus mengukus nasi, jadi gantian gitu teman-teman untuk pengukusannya. Dan ini aku tinggal dulu, ini aku udah selesai mandi ya teman-teman, karena sudah mau maghrib. Ini aku udah mandi, udah melaksanakan sholat maghrib, ini aku lanjut untuk mau beberes rumah lagi. Dan karena ya Pak sudah mau pulang juga, jadi kita itu harus udah bersih ya teman-teman, udah mandi, anak-anak juga udah mandi, begitulah ya teman-teman, supaya Pak Su itu enggak terlalu penat gitu, udah di luar penat kerja ngelihat rumah berantakan, anak belum mandi, istri belum mandi, masya Allah. Nggak enak banget dilihat ya teman-teman. Nah ini nugget yang udah aku potong-potongin tadi, jadi 1 loyang itu alhamdulillah nuggetnya itu kurang lebih hasilnya itu 60-an nugget ya teman-teman, seperti ini. Ini nuggetnya mau aku campurin dulu ke tepung panirnya satu persatu, karena habis ini nuggetnya harus disimpan di kulkas teman-teman, supaya tepung panirnya itu lengket. Lumayan loh teman-teman, ini tuh aku bikin nuggetnya 3,5 kilogram ayam filet ya teman-teman, hasilnya itu kurang lebih 60 butir, 60 nugget. Ini lumayan bisa untuk stok 2 mingguan ya teman-teman, untuk stok makan anak. Nah ini aku mau siapin dulu semuanya nuggetnya, dan ini adalah hasilnya. Nah seperti ini ya teman-teman, hasilnya lumayan banyak. Ini itu masing-masing satu toplesnya itu 3 layer ya teman-teman, dan alhamdulillah ini banyak juga, lumayan
dari setengah kilo ayam jadinya sebanyak ini ya teman-teman. Daripada beli, kita mendingan buat sendiri, lebih higienis dan lebih terjamin. Nah, untuk nuggetnya udah selesai, udah aku taruh di freezer. Ini aku lanjut untuk melipat pakaian ya teman-teman. Jadi biasanya itu aku dalam hal beberes rumah, melipat pakaian adalah pekerjaan yang terakhir aku lakukan. Supaya apa? Supaya pekerjaan yang lain itu dipegang dulu. Jadi semua udah selesai, tinggal satu pekerjaan deh, yaitu melipat pakaian. Tapi misal kita lebih dahulu kan melipat pakaian dulu, pekerjaan yang lain itu menumpuk belum dikerjain, itu akhirnya kita mikirnya banyak banget sih pekerjaan aku yang belum selesai gitu. Jadi kita itu jadinya nggak semangat dan kepikiran gitu ya teman-teman, karena pekerjaan yang lain belum selesai. Nah, kalau aku begini ya teman-teman, jadi pekerjaan aku dalam hal melipat pakaian adalah pekerjaan yang terakhir aku lakukan, karena pekerjaan ini bisa dilakukan secara santai ya teman-teman. Mau jam berapa aja kita bebas mau mengerjakan melipat pakaiannya. Yang penting pekerjaannya lainnya udah selesai. Nah, alhamdulillah pekerjaan aku udah selesai, beberes rumahnya. Ini aku tuh beberes rumahnya dari jam 4 sore ya teman-teman, atau jam setengah 5 sore mulai startnya, dan kelarnya itu sampai jam 8 malam. Terima kasih teman-teman udah nyaksin video aku sampai akhir. Semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya. Maaf banget ya teman-teman kalau di voice over suara aku ada kata-kata yang salah ataupun kurang tepat. Aku minta maaf ya teman-teman, karena aku juga masih pemula, masih belajar, masih banyak banget yang harus aku pelajarin. Terima kasih buat teman-teman, semoga video aku ada yang bisa diambil manfaatnya, yang jelek-jeleknya dibuang jauh-jauh ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.